Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabarnya? Semoga diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalani aktivitas pada hari ini. Senang sekali saya Viva Manca dapat menemani pemirsa di episode kali ini, Senin 6 Februari 2023 di program kesayangan kita yaitu Berendo. Berendo hari ini akan bertemakan multi talenta sejak dini dan akan menghadirkan narasumber yang sangat berprestasi dengan talenta yang ia miliki sejak dini. Dan langsung saja kita sambut, ini dia Zilfa Africia. Halo Zilfa, selamat sore. Dan juga bersama ibunda tercinta yaitu Ibu Zaini Desnita. Halo Ibu, selamat sore. Nah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber kecil-kecil cabai rawit memiliki prestasi yang luar biasa di bidang bernyanyi dan juga bidang-bidang lainnya. Benar ya Bu ya? Alhamdulillah Mbak. Benar. Zilfa, kamu seorang penyanyi cilik yang suka juga melukis dan mewarnain ya. Itu seperti apa nih perasaan kamu? Seneng ya? Banyak sekali talenta-talenta yang kamu miliki sejak dini. Kalau boleh tahu kamu menyukai dunia tarik suara itu sejak kapan sih Zilfa? Sejak kecil. Sejak kecil, usia berapa nih? TK. Dari TK ya, sampai sekarang suka banget sama dunia bernyanyi gitu. Nah, kalau dari ibunya sendiri seperti apa nih melihat anak yang berprestasi dari dini? Ya apa ya Mbak ya, alhamdulillah gitu ya Mbak. Namanya kita orang tua, sekadar melihat bakat anak, jadi kita hanya mendukung, motivasi gitu Mbak. Terus seperti apa nih ketika melihat anaknya memiliki bakat bernyanyi dari TK nih tadi sempat disebutkan? Iya, kalau melihat itu pertamanya sih kan hobinya mewarnai, menggambar. Terus lama-lama kok bagus gitu dengar suaranya di kamar nyanyi-nyanyi. Saya sering latih-latih sendiri. Alhamdulillah karena dia juga mau saya lesin. Oh, jadi dileskan ya Bu ya. Akhirnya sekarang udah bergabung di les vokal juga. Seperti apa nih sekarang perkembangan bernyanyinya? Alhamdulillah Mbak, udah
hampir setahun di lesin vokal, perkembangannya sangat bagus. Sangat bagus. Iya, ya. cuma mentalnya masih belum. Nah kalau Zilfa sendiri nih udah mencoba les vokal dalam 1 tahun ini, seperti apa nih perasaannya? Apa yang ada perubahan dari Zilfa sendiri? Kan yang dulu awalnya suaranya itu keren bagus, setelah dileskan jadi lumayan. Lebih bagus lagi ya, memiliki teknik-teknik yang lebih lagi nih. Kalau kamu sendiri lebih suka itu genre seperti apa sih, Zilfa? Untuk bernyanyi? Pop. Pop ya? Iya, kamu suka banget pop ya? Emang kamu suka sama siapa? Idola kamu siapa kira-kira? Lyodra, berarti dia suka banget sama suara-suara yang soft gitu ya. Iya. Kalau suara kamu sendiri itu gimana sih Zilfa? Nanti kita kasih tahu nih sama pemirsa nih ya, seperti apa suara dari Zilfa. Tapi nanti kita mau ngobrol-ngobrol dulu dan mengulik-ngulik lagi nih. Nah, kamu juga suka banget bernyanyi dari kecil ya Zilfa ya. Terus ketika kamu kasih tahu sama mama suara kamu bagus, seperti apa sih kamu? Kamu bernyanyikan di depan mama? Ataukah kamu nyanyinya diem-diem nih di belakang mama? Seperti apa nih? Masih malu-malu ya? Ya benar, pastinya kamu juga nyanyinya diem-diem ya Bu? Seperti apa nih? Nyanyi sendiri gitu Mbak, di kamar pakai laptop kadang. Jadi saya dengar kok lumayan suaranya gitu. Jadi akhirnya dilesin ya. Sekarang juga udah les sama guru vokal gitu ya. Terus juga udah ikut lomba-lomba. Kalau lomba-lomba seperti apa nih bisa ikutan? Lomba-lombanya ya masih seputaran di mall kan Mbak. Event-event lah ya? Event-event ya di mall. Paling baru kemarin juga tampil di kafe. Oh udah tampil di kafe juga? Iya. Wah, kamu udah punya band sendiri nih kayaknya. Didoakan ya. Amin. Semoga lebih berani lagi. Tadi juga sempat berbicara mengenai mental dan keberanian anak. Itu seperti apa Bu untuk membangun mental anak untuk bisa berani dan tampil di depan orang yang banyak? Ya kalau untuk itunya Mbak, saya meyakinkan dia suaranya kan bagus. Kalau suaranya bagus, kalau untuk apa kita malu tampil gitu kan? Udah gitu kan udah dilesin juga, jadi harus berani. Jadi lebih memberikan perhatian ke anak gitu ya? Iya, lebih motivasi aja gitu Mbak. Memotivasi. Iya. Kalau Zilfa sendiri kenapa sih kamu kayak takut gitu untuk tampil di depan umum? Kayak kalau tampil depan umum kayak rasanya suara sendiri itu kurang bagus. Kok gitu? Bisa kedengaran suara sendiri. Jadi kamu ngerasa kurang pede ya? Tapi kalau untuk dilihat sama tamu-tamu gitu atau mungkin penonton itu kamu biasa aja atau masih ada rasa takut dan deg-degan? Deg-degan banget ya? Kayak bisa hilang nafas sendiri kamu ya di depan saking gugupnya gitu ya Bu ya. Terus pernah nggak sih sewaktu ketika bernyanyi gitu di atas panggung, terus tiba-tiba Zilfanya mungkin moodnya nggak baik, karena kan kalau anak usia 10 tahun itu kan mungkin masih moodnya masih turun naik, itu seperti apa Bu? Enggak Mbak, kalau masalah itu sih udah di atas panggung itu nggak ada mood lagi dia udah berani aja. Jadi sebelum itu kalau Ada misalnya apa nih? Ada kontrak di belakangnya? ya misalnya agak kecapean atau kayak apa, kalau udah di atas panggung itu nggak ada. Alhamdulillah dia lancar. Berarti di belakang panggung sebelumnya mungkin bisa memberitahu dulu ya anaknya ya. Seperti apa sih mungkin memberikan motivasi anak dengan cara yang lembut gitu? Ya Saya tuh udah semangat ya Zilfa, menang kalah itu hal biasa, yang penting berani dulu gitu Mbak. Terus ketika memberitahu wah ini ada lomba nih, terus mau ikutan atau enggak? Ibu biasanya bertanya dulu atau seperti apa nih biasanya? Kalau lomba itu saya tanya dulu anaknya, kalau dia mau baru saya dukung. Kalau emang nggak mau, usaha lagi sih. Pelan-pelan ya Bu ya. Tentunya Zilfa juga masih kecil banget nih, umur 10 tahun, butuh support yang baik gitu ya, yang bisa menenangkan dia juga, nggak bisa dipaksa juga. Zilfa sebenarnya pengen jadi apa sih kalau boleh tahu? Penyanyi sama pelukis. Jadi penyanyi sama pelukis, berarti kamu juga suka banget melukis. Tapi kamu juga ada lomba mewarnai tadi ya? Iya. Kamu lebih suka melukis atau mewarnai? Mewarnai.
Mewarnain. Apa yang kamu sukai dari mewarnai? Lebih seru aja. Serunya gimana nih? Kamu merasa apa? Lebih tenang kah? Atau kamu suka melihat warna-warninya atau apa? Apa? Lebih tenang. Hilangin suntuk katanya Mbak. Oke, jadi mungkin karena sekolah gitu ya, yang Iya. lumayan pusing nih materi-materi yang luar biasa, jadi mungkin dengan melukis dan mewarnai Iya. lebih tenang gitu ya. Kalau melukis dan mewarnain siapa nih yang ngajarin Zilfa? Ada guru lesnya. Ada guru lesnya juga. Waduh, pemirsa gimana nih? Anak usia 10 tahun, lesnya udah banyak banget. Seperti apa nih Bu? Ibu juga memberikan les di mungkin lumayan padat lah ya lesnya itu. Seperti apa nih melihatnya dan membagi waktunya untuk Zilfa juga? Kalau untuk itu Mbak, kan pulang sekolah udah agak sore. Jadi apapun lesnya itu saya iniin waktunya. Misalnya ada dia istirahat, yang penting harus tidur siang Mbak. Harus tidur siang dulu. Jadi nggak satu hari itu full, nggak. Walaupun istirahat sejam, lanjut les, besoknya istirahat di ini sendiri. Ada schedule-nya sendiri. Oh, ada schedule-nya Ya. sendiri. Seperti apa nih schedule-nya? Karena kita penasaran nih, karena kayaknya lesnya banyak banget nih. Jadi kalau misalnya hari Jumat itu pulangnya cepet kan, sorenya dia bisa les, apa les sempoa gitu kan, Sabtunya kan seminggu tuh 2 kali. Bisa nanti hari Minggu tuh dia khusus istirahat kayak gitu. Berarti juga les akademik juga tetap ya? Iya, terus hari Senin misalnya les vokalnya 1 jam kayak gitu. Berarti nggak banyak-banyak lah Enggak, ya Mbak. lesnya. Jadi yang penting istirahatnya cukup. Istirahat cukup, tapi Iya. juga bisa mendapatkan ilmu yang Iya, lebih benar, ya. nggak diporsir. Kalau untuk mewarnai sendiri, kamu pernah juara apa nih Zilfa? Hah? Untuk mewarnai, kamu juga ikut lomba-lomba mewarnai kan ya? Itu pernah juara berapa nih? Juara 1, Juara 1, 2, 2, harapan 1. wah banyak ya. Jadi udah banyak. Kalau untuk nyanyi sendiri tadi kan udah ikut event-event. Udah pernah berapa event nih kira-kira yang udah kamu ikutin dalam 1 tahun ini Zilfa? Nggak kehitung. Nggak dihitung ya, udah banyak banget ya panggung-panggung yang diikuti Iya, sama Pak. Zilfa. Tapi untuk juara sendiri nih, juara Zilfa paling tinggi itu di juara berapa? Juara nyanyi. Iya, nyanyi. Masih harapan 1. Masih harapan 1, berarti artinya mungkin harus lebih belajar lagi Zilfa ya. Karena tentunya banyak orang-orang di sana juga sudah mempersiapkan diri. Zilfa juga baru 1 tahun, tentunya masih banyak harus belajar lagi juga. Tapi nggak apa-apa, itu udah awal yang baik banget buat kamu Zilfa. Nah, untuk nyanyi sendiri kamu tuh merasa seperti apa sih ketika kamu bernyanyi? Enjoy nggak sih? Deg-degan. Deg-degan karena tadi lomba ya. Tapi kalau latihan tentunya enjoy ya. Suka banget kamu nyanyi. Suka. Apa yang kamu sukai dari nyanyi? Apa ya? Dia malu-malu nih pemirsa. Lebih apa? Mungkin lebih bisa mengeluarkan perasaan gitu. Iya, tentunya ya, karena bernyanyi, melukis itu mungkin lebih apa ya? Lebih ke ketenangan jiwa gitu ya. Ekspresi diri ya. Bener, ekspresi diri. Tapi nanti kita akan lanjut lagi ya. Setelah ini pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Peredo. Dan dari proses ini nanti ke proses apa lagi Pak kalau sudah Ini ada? prosesnya kita harus masaknya harus 5 kali siram. Oh disiram. Ya. Program acara kearifan lokal, realitas sosial, sosok milenial maupun tokoh inspiratif yang ada di Provinsi Bengkulu. Saksikan Lensa di Rafflesia setiap hari Senin sampai Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Bengkulu.
sore pemirsa, kembali lagi di Berendo. Tentunya masih bersama saya Viva Manca dan juga narasumber yang luar biasa, yaitu Zilfa Afresia. Nah Zilfa, tadi kita sempat ngobrolin masalah lomba-lomba nih. Tadi juga sempat kamu kasih tahu nih ya, banyak sekali lomba-lomba yang sudah kamu ikuti di dalam 1 tahun terakhir ya Ibu ya. Nah kalau boleh aku tanya nih, ini kira-kira lomba apa nih yang ada di depan pialanya? Ada apa? Lupa Mbak. Dia kayaknya ini Saking ya banyak. masih malu-malu gitu ya, masih harus membangun mental juga. Apa nih Bu, boleh dijelaskan ini lomba apa? Itu lomba menggambar. Lomba menggambar Di museum. dan juga Yang ini satu lomba nyanyi. lomba nyanyi. Ini lomba yang tertinggi sekarang ya Zilfa ya? Di Harapan 1. Ya itu yang melawan orang dewasa Mbak. Oh, Kategori orang umum. dewasa. Jadi itu seperti apa lombanya? Lombanya itu kan solo song. Jadi kategori umum. Jadi saya ikutin aja. Oh berarti dia masuk ke kategori umum, bukan Iya. sama anak-anak Enggak, ya? yang anak-anak itu yang di bujang gadis kecil. Oke, berarti ini dia mengikuti lomba bersama orang yang dewasa, tentunya Iya. memiliki vokal yang lebih lagi ya daripada dia. Kalau kamu sendiri seperti apa nih Zilfa, ketika kamu lomba melawan kakak-kakaknya yang jauh banget kayaknya umurnya daripada kamu? Rasanya kayak nggak yakin bakal menang. Kenapa kamu nggak yakin? Karena suaranya kakaknya bagus-bagus. Suara kakaknya bagus-bagus, karena kamu nungguin antrian sambil dengar mereka nyanyi ya? Benar, tapi apakah kamu nggak pede gitu dengan apa yang sudah kamu pelajari selama 1 tahun terakhir? Enggak. Nggak pede ya, jadi belum pede banget ya untuk bernyanyi. Tapi kamu suka banget nyanyi, pengen banget jadi penyanyi. Iya. Kamu harus semangat dong, harus buktiin kalau kamu bisa. Kamu melawan kakak-kakaknya aja bisa juara Harapan 1 ya Bu ya. Iya. Apalagi kalau kamu nantinya nih jadi orang dewasa dan bertanding dengan orang yang sebaya kamu. Kamu yakin nggak kamu bisa juara nantinya? Yakin dong ya, harus bisa. Nah kalau Ibu sendiri nih ketika mengikuti anak di ranah umum gitu, bukan yang seusianya, seperti apa nih Bu? Kalau saya sih pertama-tamanya untuk melatih mentalnya dulu Mbak. Jadi nggak mau ngejar menang kalahnya itu kan hal belakangan ya. Jadi karena dia mentalnya belum terlatih, biar saya ikutin aja dulu. Biar bener-bener dia berani depan umum. Soalnya anaknya pemalu. Anaknya pemalu Iya, ya. pemalu. Nah kan kalau misalnya dilihat kan Ibu mengikuti kayak bernyanyi gitu. Terus ketika Ibu tahu nih anak Ibu sangat pemalu, seperti apa nih Ibu bisa meyakinkan dia tuh untuk berani gitu maju ke depan? Oh, saya yakinkan bahwa kalau suaranya bagus harus berani. Kalau misalnya suaranya jelek, malu juga kita dia tampil gitu. Iya, benar. Jadi semangatin dia aja Mbak. Jadi terus semangatin Iya, ya. Terus semangatin. apakah langsung bisa dia berani gitu atau mungkin ada prosesnya di belakang gitu? Semuanya pasti ada proses Mbak. Pelan-pelan saya suruh nyanyi dulu di kamar depan saya. Terus ya pokoknya guru lesnya juga ngeyakinkan dia suaranya bagus, teman-temannya bilang bagus kan gitu. Jadi itu tadi ya Bu yang sangat sulit ya karena Iya. anaknya juga masih sangat muda gitu ya. Iya. Kalau Zilfa sendiri ketika diyakinkan sama guru les vokalnya seperti apa nih? Apa nih kata-kata yang membuat Ziva berani gitu? Guru lesnya pernah bilang apa? Katanya Apa katanya? Jangan takut ya, terus semangat gitu. Jadi Zivanya terus bisa motivasi itu apa sih? Maksud aku kayak mungkin dia bilang semangat terus gitu atau apa nih pesan dari guru vokalnya? Terus kalau suara bagus nggak usah malu-malu. Jadi kamu yakin kalau suara kamu bagus sekarang? Harus yakin dong. Karena kamu juga sudah membuktikan ya untuk sebenarnya pembuktian anak-anak itu yaitu latihan terus ya Bu ya. Iya. Apalagi di umur usia yang sangat-sangat belia banget 10 tahun itu nggak semua anak itu berani mengekspresikan diri mereka, talenta yang dia miliki. Nah itu juga nggak semua. Tapi kalau kembali lagi nih mengenai talenta yang Zilfa miliki, ini kan dia bisa nyanyi, bisa mewarnain dan juga bisa melukis. Tapi kalau dari Ibu sendiri itu mengharapkan Zilfa itu seperti apa sih?
Kalau harapan saya Mbak, yang penting akademiknya nggak tinggal. Jadi harus saling beriringan, kayak gitu. Agamanya jangan tinggal kan. Boleh hobinya diasah, tapi harus jangan ketinggalan akademiknya, gitu aja sih. Jadi masih mengharapkan Ziva untuk bisa balance lah ya Iya. dalam akademik dan juga non akademik. Iya. Nah kalau dalam akademiknya seperti apa nih Bu? Akademiknya pas kelas 3 sih agak sedang ya Mbak. Udah pas kelas 4 saya masukkan les sempoa. Jadi kan les sempoa itu kan kebanyakan menggunakan apa? Biar otak kanan dan kiri itu kan lebih seimbang. Jadi alhamdulillah semenjak itu lebih berprogres. Lebih Bagus, berprogres, ya. Jadi dalam 1 tahun ini kamu banyak sekali perubahan nih kayaknya. Mulai dari akademik, terus juga bakat-bakatnya juga ya Ya. Bu ya dalam 1 tahun ini berarti banyak perubahan-perubahan dalam diri kamu. Kalau kamu merasakannya seperti apa, Ziva? Kenapa sih kamu bisa kayak lebih enjoy gitu dalam akademik dan juga non akademik? Apakah karena kamu dileskan vokal? Iya. Jadi kamu lebih happy ya? Jadi lebih happy mungkin karena biasanya suntuk kali ya Bu ya, udah habis sekolah, mungkin sekarang juga habis sekolah juga harus les atau apa gitu. Sekarang bisa meluapkan itu dengan bernyanyi, dengan mewarnain. Benar nggak Ziva? Iya. Iya, jadi karena ketenangan itu yang kamu dapatkan, jadi kamu bisa melanjutkan di akademik dengan baik. Benar? Atau ada faktor lain nih? Enggak, karena kamu happy ya sekarang ya. Kamu beneran happy dengan apa yang kamu pilih? Iya. Nah kalau selain dari mewarnai, melukis, bernyanyi, dan akademik lah ya, apakah Ziva juga ada bakat-bakat lain yang terpendam yang akan diasah ke depannya Bu? Kalau bakat lain sih belum nampak. Belum kelihatan Iya, ya? baru itu. Baru itu. Heeh. Jadi Zivanya kira-kira kalau ke depannya mau apa nih? Ada gak sih Ziva tuh suka banget sama apa gitu? Belum ada. Paling Belum ada. kemarin sih piano, main Oh, piano katanya. Berarti masih di musik juga ya? Iya, masih. Kenapa kamu suka piano? Seru. Seru, apa sih serunya? Apa? Keren gitu mungkin? Musiknya. Apalagi? Hmm, Lebih enjoy mainnya? Tapi kan banyak ya, maksudnya kayak alat musik juga banyak, ada gitar, biola. Kenapa kamu milihnya piano? Ngelihat siapa kamu? nggak ada. Nggak ada. Ngelihat guru vokalnya kayaknya ya, suka ngajarin sambil main piano, bener nggak? Iya. Ini udah 1 tahun les gitu ya. Iya. Ada nggak sih mungkin yang menurun dari Zilva? Mungkin apa gitu, mungkin jadi dia lebih banyak ke hobi dibandingkan akademik atau seperti apa nih? Yang menurun. Alhamdulillah masih balance ya Mbak. Masih balance Iya. semua ya. Untuk bagi waktunya itu seperti apa ya? Maksudnya kayak ini kan udah banyak banget ya dia ikutin dan juga mungkin dia harus mengejar antara akademik dan non akademik. Itu seperti apa Zilvanya? Kalau untuk membaginya itu ya Mbak ya, membaginya sih gimana ya? Kalau di rumah itu ya saya ingatkan terus Mbak, waktunya belajar, kelas kan ada waktunya sendiri. Yang penting nggak ketinggalan. Ada PR Silva kerjakan. Tetap Mbak hafalan apa? Hafalan juga iya. masih. Heeh. Kamu katanya udah ini juga ya kemarin wisuda. Iya. Wisuda apa? Jus 30. Jus 30, Alhamdulillah. luar biasa. Kamu juga udah banyak ya, maksudnya dari akademiknya sendiri seperti apa? Akademiknya Udah masuk juara kah? enggak, soalnya dia sekolahnya swasta. Jadi nggak pakai Oke, peringkat. Iya. jadi dia mungkin lebih ke nilai ya, nilai Iya, yang nilainya. baik, terus juga Iya. talenta yang dia milikin gitu ya, lebih ke seperti itu. Kalau dari sekolahnya sendiri seperti apa nih menanggapi talenta yang dimiliki oleh Zilva? Gimana nih kalau kata guru-gurunya? Gurunya bangga nggak ketika Zilva menang ini, menang itu? Iya, apa Iya. kata gurunya? Semangat terus. Semangat terus, terus? Dia malu-malu ya, masih malu banget dia. Tapi kalau ketika bernyanyi, aduh pasti harus berani. berani ya.
Nah, kalau dari gurunya seperti apa nih Bu? Dari sekolahnya mendukung kah atau mungkin seperti apa? Kalau sekolahnya alhamdulillah Mbak mendukung. Yang penting kan nggak mengganggu jam pelajaran. Mendukung kalau ada apa-apa, misalnya event apa, saya komunikasi juga sama gurunya. Kayak misalnya lomba kemarin Bujang Gadis Kecil kan, mau ditampilin bakat apa, saya koordinasi sama guru agamanya, kira-kira gimana ya Bu, banyak gitu sih Pak. Oh, jadi banyak apa ya? Komunikasi juga. Komunikasi juga. Iya, minta pendapat kan, saran apa gitu. Jadi pasti seneng-seneng banget ya sekolahnya juga bisa Alhamdulillah. mendapatkan siswa yang sangat berprestasi ini ya Bu ya. Kalau dari teman-teman seperti apa nih siapa? Teman-teman dukung juga. Dukung. Apa kata teman-teman? Suaranya bagus gak? Katanya artis-artis. Artis gitu ya dia bilang ya. diledekin. Seneng nggak tapi kamu? Malu. Kenapa malu? Harus pede dong. Kamu harus lebih pede lagi karena memang benar-benar ya kalau untuk membawa anak itu jadi mentalnya lebih berani itu memang nggak semudah itu ya. Iya, butuh proses Mbak. Butuh proses, apalagi dalam 1 tahun ini kayak perubahannya itu langsung drastis. Iya, lebih. Dari anak yang mungkin biasanya hanya sekolah dan bermain, sekarang itu udah dituntut untuk bisa les, harus bisa bernyanyi, harus bisa melukis dan mewarna itu juga banyak, panjang banget nih. Belum lagi lelahnya. Kalau lelah itu seperti apa kamu? Kamu merasakan nggak sih mungkin walaupun happy kan pasti ada capeknya gitu. Kamu merasakan capeknya seperti apa? Capek banget. Capek banget, tapi kamu happy. Jadi kalau kamu lagi capek itu gimana solusinya? Tidur. Tidur. Jadi kalau kamu capek bilang mama gitu ya, mama aku capek jadi aku tidur. Gitu. Terus kalau kamu ikut-ikut lomba itu terus kamu menang, kamu suka nggak sih? Suka. Suka. Terus kamu senengnya seperti apa nih perasaannya? Seneng banget. Senengnya seperti apa sih? Kasih tahu papa mama aku menang gitu atau gimana? Minta hadiah. Oh, minta hadiah kamu ya? Aduh mama kenapa kasih tahu aku katanya. Pastinya ya anak-anak itu perlu di reward juga ya. Yeah. Kalau ibu sendiri mereward anak untuk terus bisa semangat itu seperti apa Bu? Kalau saya mereward anak itu paling Silva maunya apa gitu, jadi sesuai kemampuan juga Mbak. Kalau misalnya saya bisa, ya saya turutin, kalau enggak nanti ya atau apa gitu. Jadi perlu ada reward juga ya, biar anak itu happy, enjoy juga. Kadang sih menjalani. dia nggak minta reward yang kayak gimana, hal kecil aja Mbak. Hal kecil seperti apa nanti kita bahas ya. iya. Setelah jeda pariwara berikut ini tetap di Beredo. Zira seneng kan? Ayah mereka buang sampah sembarangan. Apa dia nggak sayang sama bumi kita ini? Kalau lisan dan tulisan tidak lagi dipahami, maka yang harus kita lakukan adalah aksi. Kita buang sampahnya yuk. Ayo. Dalam hidup, akan ada banyak hal yang menentang. Yang tak sejalan, hingga tak searah. Kamu tidak sedang tenggelam, tapi kamu sedang ditanam. Temukan dirimu dalam setiap perjalanan. Kenali dirimu, raih potensi terbaikmu.
Ya pemirsa, kembali lagi di Brendo. Tentunya kita masih membahas si mahasiswa berprestasi yaitu Zilva. Nah Bu, tadi juga sempat kita menyinggung masalah reward. Sebenarnya reward seperti apa sih yang diberikan kepada anak untuk bisa mendukungnya dan memberikan semangat terus untuk dirinya? Kalau untuk reward itu Mbak, sebalik lagi kan ke dia. Misalnya dia mau lomba nih, mau lomba apa? Nyanyi. Zilva mau apa nanti kalau menang? Kayak hal kecil kayak kemarin mau kura-kura, jadi pas nyanyi nanti pulangnya beli kura-kura. Jadi udah beli kura-kura, udah lama di rumah, kura-kuranya mati. Beli 2, kura-kuranya mati 1. Pas kemarin ada lomba lagi, mau ikut lomba tapi nanti beli kura-kura ya mama, katanya. Jadi rewardnya mungkin permintaan-permintaan sebayanya lah ya, Iya, kayak kesenangannya, kesukaannya, iya. apa yang membuat dia happy lah ya, Iya. bukan yang muluk-muluk tentunya. Dan juga pastinya itu juga memberikan kita anak-anak itu lebih menyayangi hewan Iya. gitu ya. Nah kalau dari ibu sendiri, sebenarnya ibu menanamkan parenting itu seperti apa sih untuk anak-anak yang ibu kasih gitu ya, ibu didik gitu? Maksudnya gimana Pak? Parenting seperti apa nih yang diberikan? Mungkin seperti memberikan kebebasan kepada anak untuk bisa tumbuh kembang, atau memang ibu yang memang mengarahkan anak-anak ini? Kalau untuk hal itu apa ya, yang menurut saya baik, saya ajarkan ke dia kayak gimana itunya. Jadi ya semuanya tergantung dia juga gitu Mbak. Saya hanya mengarahkan dan memotivasi. Kalau untuk selebihnya dia mau nggak maunya itu kan balik lagi ke dia kan. Jadi lebih membebaskan lah ya kepada Iya. anak-anak dan juga mensupport gitu Iya, ya. harus ada aturannya juga gitu. Aturan. Nah, kalau ngomongin masalah aturan seperti apa sih yang Mama kasih ke Zilva? Kata mama, kalau misalnya mau lomba nyanyi, makannya nggak boleh yang itu apa ya? Yang bisa Yang menurunkan goreng-goreng. kesehatan gitu ya. Terus? Udah itu aja. Ya, tentunya juga ada aturan-aturan untuk kebaikan anak juga ya Iya. Bu ya. Jangan sampai anaknya bisa drop gitu. Iya. Terus anak-anak bisa merasa kecapean. Iya, Itu juga jaga bisa pola makan. bener pola makan tentunya. Nah, kalau misalnya tadi juga sempat menyinggung mengenai bujang gadis cilik nih. Nah, berarti kamu juga suka fashion show seperti itu atau gimana nih Zilva? Nggak suka. Nggak suka. Terus ketika kamu mengikuti bujang gadis cilik itu kenapa? Karena ada lomba nyanyinya. Iya. Iya, jadi kamu ikutan itu. Terus boleh nggak sih kamu ceritain sedikit nih kepada pemirsa di rumah seperti apa ketika kamu mengikuti lomba bujang gadis cilik? Gimana nih? Boleh diceritain dulu. Kamu mungkin bisa ceritain kayak aku pertamanya takut gitu. Kamu perasaan kamu gimana ketika ikut itu? Pas pertamanya emang takut, deg-degan. Tapi Terus? pas udah mulai dipanggil naik ke atas panggung, tuh deg-degannya mulai hilang. Mulai hilang. Kamu enjoy ketika bernyanyi gitu ya. Terus ketika kamu mengikutin itu ada apa aja nih yang harus kamu lakukan ketika lomba? Bernyanyi. Terus ada apa lagi? Jawab pertanyaan. Ada pertanyaan juga? Ya. Apa tuh pertanyaannya? Kalau boleh tahu. Ditanya siapa pahlawan perempuan Indonesia? Siapa? Kamu jawab. Bu Kartini. Aduh, pinter ya. Terus juga pastinya disuruh fashion show gitu, tapi kamu nggak suka katanya. Terus gimana kamu ketika kamu fashion show? Udah ngikut-ngikut aja. Ikut-ikut aja. Gimana nih Bu, ketika mengikutin anak mungkin ada yang mengikuti ini kan mungkin ada yang sejalur, ada juga yang nggak sejalur. Iya. Gimana nih? Ya gimana Mbak ya? Karena dia fashion show-nya emang basicnya emang nggak ada sama sekali. Dia kan di bakatnya juga ada penampilan bakat. Jadi ya udah saya pasrah aja hasilnya. Yang penting dia berani tampil aja dulu. Berani tampil. Iya. Tapi untuk mentalnya ketika dia diikutin fashion show itu gimana Bu? Dia kan fashion show-nya bareng-bareng. Oh bareng-bareng. Jadi nggak terlalu itu, nampaknya tuh penilaiannya di bakat Mbak. Kan bukan satu-satu, bersama-sama kawannya fashion show-nya. Fashion show-nya. Iya. Jadi lomba lebih ke bakatnya ya. Iya, kayaknya. Bakat bernyanyi. Jadi kemarin kamu sempat nyanyi lagu apa Ziva? Easy on Me. Easy on Me dari Adele.
Hebat ya dia ya. Berarti suara kamu tuh gimana sih? Aku jadi penasaran gitu ya sama suaranya. Apakah suara kamu yang tinggi? Karena tadi kan sudah disebutin kalau dia suka banget sama Lidora. Kamu suka sama Lidora kenapa? Suaranya bagus. Liodra? Kenapa? Suaranya Suaranya bagus. bagus. Terus sama tekniknya sama kamu nggak sih? Teknik bernyanyinya? Suka yang tinggi-tinggi gitu teknik vokalnya? Iya, tinggi. Iya, dia berarti tinggi ya? Bu? Iya. Kalau rendah agak kurang dia. Oh gitu. Jadi Yang dia rendahnya lebih. masih kurang bagus. Karena memang anak-anak mungkin lebih muda untuk itu ya, karena juga suaranya mungkin belum berubah juga. Iya. Tapi ada nggak sih Bu kekhawatiran gitu yang Ibu dapatkan selama 1 tahun ini mengenai bakat yang dia miliki? Khawatirnya paling jangan sampai akademiknya tinggal gitu Mbak. Sama agamanya kan, sholat harus tetap sholat, ngaji jangan tinggal gitu, harus seimbang lah intinya. Harus tetap seimbang. Iya. Takutnya jangan sampai nggak seimbang ya. Iya, jangan sampai lebih ke seninya gitu. Tapi kamu kayaknya emang anak seni banget ya Zilfa ya. Suka banget ya sama dunia seni. Terus kalau kamu sendiri, kamu pengen apa sih untuk dunia seni ini nantinya? Kamu pengen mencoba apa lagi nih selain tadi juga piano gitu? Tapi nanti ya dijawabnya ya setelah jeda pariwara berikut ini ya pemirsa. Tetap di Berendam. When tomorrow comes, I'll be on my own, feeling frightened now, things that I don't know. When tomorrow comes, tomorrow comes, tomorrow comes. To road is long, I look up to the sky, and in the dark I fall. Let's hope that I won't fly. Then I sing along, I sing along. Then I sing along. I got all I need when I got you and I look around me and see sweet life. I'm stuck in the dark, shoot my flashlight. You getting me through the night. Kissed on my heart with a shining in my eyes. Can't lie, that's the sweet life. I'm stuck in the dark, shoot my flashlight. You getting me through the night. Luar biasa pemirsa. Tentunya itu suara dari Zilfa. Luar biasa nih. Tadi itu adalah hasil dari 1 tahunnya ya Bu ya, sudah berlatih vokal. Nah kalau untuk pertama kali kira-kira suaranya seperti itu atau gimana nih melihatnya? Kalau untuk pertama kalinya masih ya sebatas kayak nyanyi di kamar gitu Mbak. Berarti belum terlihat udah, ya? Iya, tapi udah enak didengar gitu. Cuma tekniknya nggak ada. Nah terus sudah ada tekniknya nih, terus kamu memilih suara vokal yang tinggi nih. Itu siapa sih yang menentukan Zilfa? Sendiri. Sendiri. Terus ada dukungan nggak dari guru vokalnya seperti apa? Ada. Ada seperti apa nih? Kamu lebih cocoknya sama suara-suara tinggi gitu atau gimana? Iya. Ya seperti itu ya. Tentunya pemilihannya juga disesuaikan dengan karakter dari suara Zilfa sendiri ya Bu ya. Terus untuk kedepannya nih, kira-kira Zilfa pengen apa lagi nih di dunia tarik suara? Pengen coba gitar. Coba gitar, terus? Udah itu aja. Udah itu aja, pengen coba main alat musik lah ya gitu. Jadi bisa sambil main alat musik, bisa nyanyi juga gitu ya.
Benar. Nah kalau ibu sendiri nih melihat anaknya juga udah punya keinginan juga ya pengen main coba alat musik nih, berarti kan akan bertambah lagi nih talenta yang dia miliki. Gimana nih Bu? Alhamdulillah ya Mbak, kalau anaknya semangat kita ngedukung. Kita ngedukung ya. Iya. Terus apakah nanti akan ada perubahan-perubahan nanti dengan jadwalnya di akademik dan juga non akademik? Oh, kalau untuk jadwal kemarin udah les sempoa, katanya udah bosan. Udah bosan juga? Iya, paling kita harus apa ya, nggak nambah lagi kan takut kecapean. Jadi paling ada yang dikurangin, di mix lagi gitu. Benar, karena juga anak-anak itu kan mudah bosen ya, Iya. mudah merasa lelah ketika dia merasa nggak enjoy lagi, dia akan meninggalkan hal tersebut. Iya. Jadi untuk membalancekannya, jadi kira-kira mau dileskan apa lagi nih Zilfanya? Ya palingan sih di bahasa Inggrisnya Mbak. Di bahasa Iya. Inggris. Jadi kira-kira ini kan udah mulai persiapan lah ya untuk bisa menyelesaikan sekolah dasarnya. Kira-kira nantinya ke depannya mau seperti apa Zilfa? Kalau kedepannya sih saya balikkan ke dia lagi mau kayak gimana. Yang penting akademiknya nggak tinggal. Kalau Zilfa maunya seperti apa nih? Nanti di SMP mungkin? Mau Mau tetap menjadi penyanyi ke depannya? Apakah Zilfa punya cita-cita? Karena kebanyakan anak-anak itu punya cita-cita yang umum ya Bu, seperti ingin jadi dokter atau mungkin menjadi polisi. Kalau Zilfa, apakah dari dulu memang benar pengen menjadi penyanyi atau mungkin ada cita-cita lain di balik itu? sebelum jadi penyanyi itu pengen jadi dokter Pengen jadi dokter. Kenapa pengen jadi dokter? biar bisa nyembuhin orang. Bisa nyembuhin orang, mulia banget ya kamu ya. Nah terus ketika kamu bisa pindah nih dari dokter, terus kamu pengen jadi penyanyi, itu kenapa? Apakah karena kamu memang setiap hari dileskan, terus ikut-ikut lomba, ataukah memang ada hal lain yang bisa membawa kamu pengen menjadi seorang penyanyi? Ya itu tadi. Apa? Hmm, Kenapa? Karena merasakan enjoy-nya? Karena merasakan sukanya ya sama bernyanyi. Kalau adik kamu kan punya adik ya? Satu adiknya, cewek. Itu juga suka nyanyi gak sih? dikit. Dikit. Nari sukanya. Dia suka nari ya, jadi dia ada perbedaan sama Iya. kakaknya. Kalau adiknya lebih agresif Mbak. Oh, lebih berani Iya, dia? Kalau kakaknya kan pemalu. Kalau adiknya lebih ke nari. Oh, dia suka nari Iya. gitu ya. Wah, besok nanti bisa duet ya sama adiknya sambil nyanyi, sambil menari juga gitu. Kalau kamu nggak suka menari? Kenapa kamu nggak suka nari? Malu. Malu. Dia kayaknya benar-benar malu banget ya Bu ya. Masih apa ya? Mungkin anaknya introvert juga kayaknya ya. Kamu kalau sama teman-teman temennya banyak nggak? Banyak ya. Berarti malunya hanya di depan umum kayaknya. Jadi harus lebih berani lagi nih kamu, jangan sampai ketutup gitu ya, talenta yang kamu miliki malah ketutup sama malunya kamu. Sayang banget ya Bu ya. Nggak boleh. Kalau dari keluarga besar seperti apa nih supportnya Bu? Keluarga besar alhamdulillah dukung Mbak. Ayahnya seperti apa? Ayahnya dukung. Dukung banget ya Iya. ketika tahu. Kalau dari ayahnya sendiri berharap seperti apa sih untuk Zilfa? Ya berharapnya lebih baik karena dia juga di vokalnya lumayan, jadi ngedukung aja sih Mbak. Mendukung ya, Iya. jadi akan mendukung seperti apa jalannya Iya. nanti. Tapi kalau suatu saat seandainya Zilfa mungkin berpindah haluan, mungkin dia ingin menjadi yang berbeda dari apa yang dia tanamkan sekarang, itu seperti apa Bu? Tanggapan Ibu? Ya yang penting sih anak yang ngejalanin ya Mbak. Jadi akan tetap mensupport Iya. apapun itu ya. Iya yang penting jalannya bagus. Jalannya bagus, jangan Iya. sampai beda arah. Iya. Iya. Terus tadi juga banyak sekali di lomba-lomba ini. Terus dari lomba banyak yang kamu ikuti, apa sih lomba yang paling berkesan kamu jalani, Ziva? Yang garis kecil. Kenapa? Apa yang berbedanya? Gitu. Kenapa? Mungkin karena lawannya anak-anak? Terus juga mungkin kamu bisa bernyanyi dengan enjoy? Lebih berani? Iya. Karena itu yang terakhir ya? Itu yang pertama Mbak. Lombanya? Bujang Gadis yang pertama. Enggak, maksud saya bernyanyinya? Lomba bernyanyi Iya, yang terakhir. terakhir kemarin.
Jadi mungkin di panggung-panggung selanjutnya bisa lebih berani lagi Iya. ya. Nah kalau tadi juga sempat manggung ya. Itu kalau manggung seperti apa sih Bu? Maksudnya manggung di mana? Terus juga dia nyanyinya seperti apa? Kalau manggung itu dia karena les ada gurunya, jadi gurunya biar mentalnya kelatih, disuruh tampil di kafe gitu Mbak. Di kafe. Terus Iya. kamu berarti diiringin sama band gitu? Iya, sama band. Kamu itu takut gak sih? Deg-degan gak sih? Dikit. Tapi kamu enjoy. Emang kamu bawa berapa lagu ketika itu? Satu lagu. Lagu apa? Easy on me. Easy on Me. Wah, boleh dong sedikit nyanyi Easy on Me karena kayaknya kamu suka banget sama lagu Easy on Me ya. Boleh dong refnya aja, sedikit refnya. aja. Ref aja. Go easy on me, baby. I was still a child, didn't get the chance to feel the world around me. I had no time to choose what I chose to do. So go easy on me. Wah, bagus banget. Ini kayaknya lebih bagus kamu nyanyiin lagu ini deh dari Flashlight tadi. Kamu karena memang benar-benar punya suara yang bagus dan juga teknik yang udah lumayan mateng ya. Maksudnya karena mungkin dari pembelajarannya dalam 1 tahun ini dan mungkin yang memang PR-nya itu adalah mentalnya tadi ya Bu ya, keberaniannya Iya, gitu. mentalnya Pak. Karena kamu harus lebih belajar lagi untuk bisa mengajak penonton untuk bernyanyi bareng gitu kan, biar lebih seru gitu. Jadi itu mungkin PR-nya ya Bu Ya, ya. itu yang hal terberat yang saya harus pelajarin Mbak. Mentalnya. Nggak apa-apa, Iya, tentunya benar. proses ya, Iya. apalagi masih 10 tahun, masih kecil banget Iya. nih, jadi masih panjang untuk dia bisa berproses Iya. lebih baik lagi. Jadi harus tetap terus semangat ya kamunya, harus tetap terus semangat. Nah kalau dari Ibu sendiri nih sebagai orang tua, apa sih sebenarnya tips dan trik untuk bisa mendorong anak dan juga mensupport anak menjadi anak yang bertalenta dan juga mempunyai mimpi yang besar? Kalau tipsnya sih ya kita sebagai orang tua harus apa ya, setidaknya harus jeli Mbak, melihat potensi anak, kemampuannya seperti apa. Ya kita kan hanya bisa mengarahkan, mensupport, tapi jangan memaksa. Kalau memaksa kan hasilnya nggak bagus. Jadi lebih banyak melihat potensi anak tuh seperti apa gitu Mbak. Jadi harus lebih bisa menggali ya. Iya. Tapi kalau dari Ibu sendiri dia melihat mungkin banyak di luar sana orang tua yang ada yang acuh tak acuh dan juga ada yang orang tua memang apa ya, ambisinya luar biasa untuk menjadikan anak itu bertalenta padahal anaknya nggak enjoy. Itu seperti apa? Ya kalau seperti itu kan nggak bagus hasilnya. Jadi kalau bisa harus saling beriringan. Anaknya mau apa kita support. Seperti itu sih Mbak. Gitu ya. Lebih ke melihat potensi anak sih. Misalnya nih anak, oh bagus suaranya, kenapa nggak kita lesin gitu kan? Ini hobi menggambar, coba kita lesin. Karena kita juga orang tuanya kan nggak bisa lebih gitu. Benar. Bisa mensupport dengan Iya. cara yang dengan meleskan gitu ya. Mungkin terakhir nih harapan yang Ibu harapkan untuk Zilpha ke depannya seperti apa? Harapannya sih akademiknya jangan tinggal, seninya boleh dimajuin lagi, lebih bisa mengekspor dirinya dan jadi anak yang soleha. Amin. Nah, terakhir Zilpha nih. Kalau Zilpha berharap untuk Zilpha ke depannya seperti apa? Pengen depannya lebih bagus lagi, terus bisa banggain orang tua. Amin. Terus? Dah. Bisa berani ya? Iya. Harus lebih berani lagi. Jadi semangat terus ya Zilpha ya. Terus semangat, tentunya anak-anak itu butuh support orang tua, butuh dukungan yang luar biasa untuk dia bisa maju lebih baik lagi. Dan terima kasih sekali lagi Ibu, terima kasih Zilpha, Sama-sama, Mbak. tentunya sudah banyak sekali memberikan kisah-kisah bersama saya terutama dan juga pemirsa di rumah. Nah pemirsa, itu adalah kisah-kisah dari anak kecil yang sangat berprestasi yang tentunya sangat didukung oleh orang tuanya dan juga mengharapkan kita untuk terus bisa
melihat potensi anak kita untuk bisa mendukung dan mensupport sebesar-besarnya dan melakukan apapun hal yang terbaik dan untuk mendukung anak kita tentunya. Dan akhir kata saya Afifa Maca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.